yang sekolah udah bebas bisa ngomongin untuk saya keluarga untuk semangat berorganisasi karena itu juga kita lebih semangat. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung, mendoakan, dan kita masih semangat, masih support, masih pinjaman duit, ya gitu ya boleh juga masih pinjaman duit, bahkan sampai tadi ada yang nyepetin isi sidang saya, nggak pernah nyangka sama segininya sampai di kopi itu plastik. Dan terima kasih juga buat dosen pembimbing Pak Aca yang baik banget, Pak Asol selain dosen pembimbing juga dosen wali yang alhamdulillah, sehingga saya nggak mengucapkan bapak-bapak sekalian juga Pak Oyo Mas Kanju bagus karena dulu beliau juga akan menjadi ekspert di bidang yang tadi saya lakukan. Terus terima kasih juga buat ini pada sudah nontonnya bikin sudah pokoknya yang bagus banget lah. Saya yakin kalian masih bisa tetap saling menggabungkan. Nggak makan? putra-putri ibu dan bapak-bapak bisa bersama-sama dengan ibu dan bapak-bapak hadir di program studi teknik industri untuk merayakan wisuda mereka besok di Sabuga. Jadi bagi ibu dan bapak-bapak yang baru pertama kali ke tempat
inilah program studi teknik industri. Sedikit gambaran yang bisa saya berikan bahwa mahasiswa kami barangkali hampir mendekati 900 orang sampai 1000, karena kami punya S1, S2, dan S3. Ya, kenapa indah? Karena hidup itu punya saya sendiri. Saya boleh hidup tidak bertanggung jawab, ya, mau-maunya saya. Tapi setelah mulai besok, maka hidup Anda nanti menjadi setiap bulan kemarin. Ya, jangan heran ya, karena saya pun demikian. Begitu saya lulus, kalau sebaiknya ada juga yang bekerja di pemerintah. Mengapa demikian? Karena pada saat sekarang di birokrasi itu Nanti kesan-kesannya dong, Cie. Halo. Halo. Halo kakak. Lagi makan apa itu? Es krim. Bagaimana kesan-kesannya? Enak. Enak makan, enak tidur. Iya, enak tidur. dan apresiasi yang tinggi bagi mereka yang terus menarik. Dari 34 tadi ada servis bulan ini. Ngobrol. Boleh dulu tidak? Tanya dulu dong. Servis bulan ini Kesan-kesannya apa? dengan indeks prestasi bulan ini. Mahasiswa magister. Kemudian Muhammad Hanif Menanda, Langsung lagi. Hanif dengan IPK indeks prestasi kumulatif 3,5. Kami hanya mengenal satu, yaitu Fakultas Industri. Di bawahnya ada program studi, tapi sejak 3 atau 4 tahun yang lalu itu setiap program studi mempunyai 2 program studi, tetapi tunjangan saya cuma 1. Kami punya kurang lebih setiap angkatan untuk program magister itu sekitar 60 sampai 75 mahasiswa. Sementara untuk program doktor itu sangat bervariasi karena sangat tergantung kepada ketersediaan dosen pembimbing utamanya atau promotornya, atau dengan kata lain guru besarnya. Nah, sejak Pak Tata tadi juga sudah menyampaikan, ini kami hanya ada 36 kurang lebih yang aktif atau 40 dosen. Karena sejak tahun, kalau saya tidak salah ingat, sejak tahun 2000 itu kami tidak lagi ada rekrutan dosen akibat dari BHMN dan juga peraturan yang masih belum jelas, sehingga proses regenerasi agak sedikit terhambat. Prestasinya itu baik di atas 3, itu diperbolehkan untuk mengambil langsung S2. Nah, jadi pada saat mahasiswa fast track ini mengikuti program S1, itu boleh mengambil SKS atau kredit mata kuliah S2. Kali ini untuk pertama kalinya kami meluluskan 2 orang dari mahasiswa fast track. Jadi barangkali pada semester sebelumnya itu wisuda S1, sekarang wisuda S2. Ada di sini 2 orang yang saya juga tidak hafal, Raka sama siapa di sini? Sama satu lagi mana? 2 orang. Ada 2 orang. Ada di sini nggak? Raka dan saat satu lagi ya, nggak ada di sini. Silakan berdiri. Ya, ini misalkan satu lagi. Ini di belakang. Ada 2 orang yang ini, jadi barangkali agak berbeda dengan mahasiswa S2 yang lainnya yang umumnya sudah bekerja. Jadi ini di sekolah S2. Di belakangnya masih banyak lagi. Jadi tahun ini yang mendaftar kemudian semakin besar. Kalau saya tidak salah tahun yang lalu di angkatan ini ada 9 orang. Di tahun ini itu ada 16 orang yang ingin mengikuti program fast track. Nah, ini juga bentuk yang baru yang kami harapkan akan semakin memperbanyak mahasiswa kami yang katakanlah semakin bermutu kualitasnya.
Sementara dari 25 orang yang tadi lulus itu ada 7 orang yang mendapatkan predikat cum laude. Saya memulai dari kebetulan 2 orang mahasiswa pastrek ini dua-duanya cum laude S2. Sahat, silakan berdiri Sahat. Ini indeks prestasinya untuk S2-nya itu adalah 3,8. Kemudian Raka ini lebih besar lagi 3,95. Sementara yang lainnya mungkin saya coba panggilkan ke sini untuk memberikan apresiasi dari kami. Saudara Iqbal Yunisa, kelihatan ini Iqbal. Yang kelihatan pembimbingnya saja itu Bu Rajas di belakang. Kemudian yang berikutnya ini saya panggilkan, ini barangkali saya nanti dikira KKN ini karena kebetulan yang berikutnya ini adalah Saudari Sita Anissa. Ini yang putranya dosen, jadi jangan-jangan nanti saya dibilang ini cum laude-nya KKN. Tapi enggak. Siti Anissa ini berhasil lulus dengan IPK 3,8. Saya ingin mengucapkan selamat juga kepada Pak Tarno di belakang dan Ibu, ini dosen rekan kami juga, yang ternyata juga berhasil mendidik putrinya di rumah, gitu yang menjadi wanita. Baik, kalau tadi satu lagi ini Saudara Iqbal. Nah, ini Saudara Iqbal yang juga cum laude dengan IPK 3,8. Selamat. Kemudian yang berikutnya Saudara Muhammad Ada. Mana sih Ada? Kelihatan di sini. Ini kalau saya tidak salah ini dosen, jadi barangkali sudah mulai bekerja. Ya, dosen tapi di tempat yang lain. Saudara Muhammad Ada ini lulus dengan IPK 3,92. Lalu yang berikutnya ini adalah Lila Asia. Ada Lila. Nah, di belakang sendiri ini dengan indeks prestasi kumulatif 3,9. Kalau tadi Pak Tota menyarankan memasukkan agar lulusan untuk sekolah untuk ambil kerja di departemen, ini kami sebetulnya juga punya program magister khusus untuk pegawai Kementerian Perindustrian. Nah, salah satunya adalah Saudara Lila Arsyai. Terakhir adalah Saudara Kusnanda di belakang sendiri yang paling kecil dengan indeks prestasi 3,75. Baik, jadi sebagian besar mahasiswa program magister dan program doktor itu adalah mahasiswa yang sudah bekerja, entah menjadi dosen, entah bekerja di kementerian atau di tempat-tempat yang lain. Sehingga barangkali urusan mencari pekerjaan bukan lagi sesuatu yang menjadi pemikiran, kecuali untuk mahasiswa yang pasrek tadi, yang mengamalkan semua ilmu yang diperoleh dengan baik, dengan kualifikasi yang sudah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tentu kami berharap bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir tentu saja saya tidak ingin mengingatkan atau ingin memesankan agar jangan lupa kami di kampus, gitu ya. Sering-seringlah menengok kami semua yang ada di kampus supaya tali silaturahmi kita tetap terjaga. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi kepada semua lulusan program doktor, program magister, kepada siapa saja keluarga, istri, suami, anak yang menemani, orang tua yang menemani. Kami ucapkan selamat sekali lagi atas keberhasilan yang kerabat kita ini semuanya. Terima kasih. Acara selanjutnya dilanjutkan oleh penulisan surat dari orang tua wisudawan untuk anak-anaknya yang akan dibacakan.
Dipotong katanya. Tahu saya makannya banyak Udah mulai Sekali saya, Assalamualaikum warahmatullahi Pada yang terhormat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Industri Bapak Dr. Isnur Fatal ME. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Manajemen Industri Bapak Dr. Insinyur Tema Al-Samadi, seluruh staf dosen Departemen Teknik Industri, seluruh staf dan karyawan TI, seluruh orang tua dan kerabat, dan teman-teman wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berapis, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami semua dapat berkumpul di sini untuk mensyukuri nikmat lulus dari program magister ini. Saya ingat sekali, dulu kami tidak mengerti apa-apa tentang teknik industri ya Pak. Rasanya baru kemarin kami menjalani proses matrikulasi. Bahkan hampir tidak percaya rasanya jika saya dapat lulus dengan peringkat tunggal. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk menyelesaikan studi ini. Dulu saya dengan background yang non-TI bisa dikatakan matrikulasi adalah proses brainwash kami. Sangat berat sekali. Bahkan guyonan saya dan teman-teman waktu itu mungkin teknik TMI singkatannya bukan teknik manajemen industri Pak, tapi teknik matematika industri. Saking banyaknya hitung-hitungan di sini. Kemudian kebetulan pendidikan S1 saya adalah matematika dan saya kabur dari sana ke TI dan di sini tetap dapat juga matematika Pak. Jadi istilahnya keluar dari lubang buaya masuk mulut harimau. Tapi terlepas dari itu semua, sejujurnya saya sangat menikmati sekali belajar di sini. Institusi memberikan kami fasilitas pendukung agar kami dapat belajar dengan nyaman. Dosen-dosen selalu mendorong kami untuk maju dalam kemandirian dengan tugas-tugasnya yang memang menuntut kemandirian sekali. Kemudian para staf TU sangat membantu kelancaran dari sisi administrasi dan teman-teman S2 TMI di sini sangat kompetitif sekali, namun tetap dijaga kebersamaan. Selama ini orang-orang bilang mungkin masa-masa terindah itu adalah masa-masa SMA. Tapi di sini masa-masa kuliah S2 TMI tidak kalah indahnya pada masa-masa SMA. Jadi mungkin saya ini pasti akan mengenangnya selalu selama ini. Ada pepatah mengatakan bahwa your life is a product of your decisions, not your conditions. Sehingga di sini kami merasa perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami memutuskan untuk kuliah di sini dan dapat lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Namun kami sadar ini semua tidak berakhir sampai di sini. Justru sebenarnya perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Bagaimana saya dan rekan-rekan dapat menangkap permasalahan di masyarakat, kemudian menyelesaikannya dengan solusi yang optimal, ya, adanya heuristik Pak, dan meminimasi masalah berikutnya. Kemudian bagi rekan-rekan yang berprofesi sebagai dosen dapat berbagi keilmuan di tempat mengajarnya, dan bagi rekan-rekan Kementerian, bangsa ini menunggu karya kamu untuk industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik. Bahkan rekan-rekan kami dari Kementerian justru sudah memulai dengan menyampaikan bahwa mereka siap memberikan bantuan data, diskusi dan pemikiran terhadap rekan-rekan yang lainnya atau yang membutuhkan. Tapi sekali lagi, pencapaian ini tentu saja merupakan sinergi dari semua pihak. Sehingga saya mewakili wisudawan yang lain ingin mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah atas kelulusan ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada institusi ini, terutama para dosen, atas penerimaan yang baik kepada kami dan sharing-sharing ilmu serta pengalaman yang sangat luar biasa. Penghormatan dan penghargaan yang tulus dengan segala kerendahan hati kami kepada orang tua. Tanpa doa, restu dan ridhomu,
kami tidak akan sampai pada tahap sekarang ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa TNI 2008 serta Kemenperin atas kebersamaannya selama ini. Sekali lagi, saya mewakili wisudawan wisudawati ingin mengucapkan terima kasih untuk penempaan keilmuan kami di sini. Ini ada sedikit quote yang saya ambil dari Krisna Abdullah. Ini kan kita nggak boleh ini ya Pak, nggak boleh flag. Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih karena apa yang sudah saya tempuh ini kepada di sini, demikian juga kepada keluarga, ibu yang bisa hadir hari ini. Beliau sangat mensupport sekali saya untuk S2 kemudian S3 kepada istri juga anak yang mau menemani itu memahami bagaimana seorang kepala rumah tangga yang sekolah bukan satu hal yang mudah. Ada banyak hal yang saya peroleh di sini, terutama dari sisi tidak hanya dari sisi keilmuan dan juga hadirin sekalian, tetapi juga dari karena saya juga dosen, gitu, jadi bagaimana menjadi dosen yang baik, gitu, yang profesional. Saya pernah diberikan sebuah cerita oleh promotor saya, Pak Isa. Jadi beliau bilang karena datang ke sini pagi itu pulangnya sore atau malam, ada tetangganya bertanya, Pak Isa selain di ITB ngajar di mana lagi? Jadi berkesan di sini. Begitu juga dengan teman. Saya punya teman dulu semasa masih teman-teman S3 itu stres biasanya kalau menjelang sidang progres, Pak. Menjelang sidang progres itu stresnya tinggi. Jadi kadang butuh teman untuk ngobrol gitu. Dan itu bisa sedikit mengurangi rasa stres gitu. Sehingga yang timbul adalah motivasi untuk memperoleh hasil yang baik pada saat sidang progres nanti. Jadi itu yang saya sampaikan. Satu lagi, saya sebenarnya acara selanjutnya akan ada pembacaan beberapa surat dari orang tua yang saya mau mendingan disuruh orasi daripada baca. Ya, surat dari mama ya, Fauzan kata, mama papa senang akhirnya akan lulus dari ITB, TI yang diimpi-impikan. Terus terang selama akan kuliah, mama deg-degan terus dari TPB yang nggak langsung bebas. TPB tahun kedua dapat surat cinta dari Bu siapa ini? Bu Mindri, ya Bu Mindri, yang melaporkan hasil studi yang mengkhawatirkan. Tapi mama percaya, akan ingat begitu banyak yang ingin masuk ITB tapi nggak bisa masuk. Di saat dan mulai tenang kuliah, ada lagi proyek lomba. Deg-degan lagi, takut ganggu. Jadi ya mangsa sempat proyek sih, punya kandang lomba. Tapi akhirnya justru dengan proyek lomba ini kuliah di TI selesai. TA saya berhubungan sama proyek lomba saya itu. Selamat, sekali lagi selamat. Pesan terakhir, kehidupan nyata dimulai dengan terbit matahari. Bangun pagi ya. Semoga dapat kerja yang sesuai dicita-citakan. Makasih Mama, terima kasih banyak atas suratnya. Lucu tapi agak gimana gitu. Makasih banyak udah ngasih ya banyak banget paling banyak bantuan sama kuliah di sini dari Mama, dari Papa gitu. Dari Moria, materi sudah lupa. Makasih banyak, akhirnya lulus Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita mengartikan nggak tahu ini emang begitu sengaja
nulis tapi poin-poin gitu. Poin pertama, pakailah ilmu bani semakin bersih semakin murni. Terus orang tua, kami merasa bangga bahwa kamu telah berhasil menyelesaikan. Secara akademis kamu berhasil. Orang tua akan lebih bangga apabila kamu juga baik dan berhasil dalam membangun pribadi kamu. Sukses, God bless you. Terima kasih. Yang ditulis ibu saya, pesan saya, anakku, hidup ini adalah perjuangan. Yang berhasil adalah yang bersungguh-sungguh. Manjada wajada, apapun pekerjaanmu nanti setelah lulus, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kita mau bekerja, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Moto hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari ini. Jadilah kita orang yang merugi jika tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Kepada anakku tersayang, Ibu ucapkan selamat sudah berhasil menyelesaikan kuliahnya. Ibu sangat bangga punya anak seperti kamu. Semoga untuk kedepannya akan lebih baik lagi, lebih sukses, amal ibadahnya lebih ditingkatkan, sholat 5 waktu jangan tertinggal. Semoga Ananda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ibu akan selalu menyertai Ananda tersayang. Tetaplah berjuang untuk mengejar masa depan yang kau cita-citakan. Salam sayang ibu dan seluruh keluarga. Ini dari mama buat aku. Selamat ya Putri, mama bahagia. Semoga ke depan Putri selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat pekerjaan, jodoh yang maslahat dunia akhirat, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sama mama ya. Makasih. Terima kasih. Ini surat dari bapak saya. Semoga bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan biasakan bangun pagi serta sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iman Abadi, bapaknya Iman Adrianto. Saya adalah alumni ITB Angkatan 64 Bagian Sipil. Saya pernah berpengalaman bekerja di konsultan di bawah Pak Tungki Herudowo. Terus kami juga pernah bekerja di Arab Saudi mengerjakan sistem telepon dengan Pak Cecak Aziz. Itu dulu kita ajak Pak Cecak Aziz ya. Nah setelah kami pulang dari Saudi Arabia tahun 85, kami membuat industri kecil mulai dari 5 orang dengan modal hanya 100 juta rupiah. Itu pun dapat pinjaman dari kakak, dari tante, dari om dan lain-lain. Yang kami buat adalah cable tray, yaitu rak kabel. Setelah itu kita mulai dengan panel, dan panel itu kami ngageni dari pinjaman, yaitu retail. Setelah kami ke sana, kami pelirah-pelirih, ya, kita sontek teknologinya. Setelah itu kita beli satu demi satu mesinnya, dan alhamdulillah sekarang kami sudah investasi 40 miliar rupiah. Kami punya karyawan 250 orang. Yang kami sesalkan adalah rekan-rekan alumni ITB ini, adik-adik kelas seperti yang Bapak tadi katakan. Bapak Bapak, anak-anak alumni ITB itu kalau bekerja selalu tanya gajinya berapa, sehingga